Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan saya, Muhammad Syaul Haq, SPD MPD. Sebelum kita mulai, kita ke slogan dulu ya. Generasi Smart School, berkarakter, cerdas Ki. Oke, sekarang kita akan mempelajari yang materi sebelumnya, tapi pada kali ini kita akan menganalisis soal-soal yang berkaitan dengan medan magnet pada kawat melingkar. Oke, sebelum kita masuk ke soal-soal, kita kembali dulu. Bapak akan mengingatkan bahwa kaidah tangan kanan itu seperti ini. Arah perputarannya itu pada kepalan tangan, kemudian arah arusnya itu pada ibu jari. Begitupun kalau dia dibalik, seperti pada gambar berikut, untuk kawat lurus. Oke. Sekarang kita masuk ke soal. Misalnya induksi magnetik pada pusat lingkaran. Ini tanpa jumlah lilitan. Oke. Misalnya soalnya seperti ini. Sebuah loop melingkar dari kawat membawa arus konstan 0,9 ampere. Jari-jari loop adalah 18 mm. Hitung kuat medan magnet di pusat lingkaran. Nah, yang pertama itu kita tulis dulu diketahui itu kuat arus 0,9 ampere, kemudian jari-jarinya 18 mm. Nah, ini adik-adik harus rubahnya ke meter karena satuan dari jari-jari yang ada kaitannya dengan kuat arus ampere itu meter, yaitu 0,018 meter. Kemudian kita cari. Nah, berdasarkan persamaan matematikanya, maka B yang keluar. Kenapa B yang keluar? Karena itu yang ditanyakan. Jadi kalau misalnya kuat arus yang ditanyakan, berarti I yang keluar. Begitupun dengan jari-jari. Kalau jari-jari yang ditanyakan, jari-jari yang keluar. Oke, karena dia sudah langsung medan magnetnya. Nah, sekarang jadi B sama dengan 2pi kali 10 pangkat minus 7 kali I bagi jari-jari. Oke, itu akan didapat 2pi kali 10 pangkat minus 7 kali 0,9 kuat arusnya dibagi dengan jari-jarinya 0,018 didapat pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Jadi satuannya Tesla, bisa juga satuannya Weber per meter kuadrat. Itu sama ya adik-adik. Oke, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Induksi magnet itu pada pusat lingkaran dengan lilitan. Tadi tanpa menggunakan lilitan, sekarang dengan menggunakan jumlah lilitan. Nah, sama saja persamaan matematikanya tadi. Coba kita lihat contoh soal. Jadi sebuah loop melingkar dari kawat membawa arus konstan 0,9 ampere. Jari-jari loopnya 18. Hitung kuat arus jika medan magnet di pusat lingkaran. Itu kita punya nilai jumlah lilitan itu ada 200 lilitan. Jadi lilitan kabel yang dililit. Itu kita akan peroleh sama kayak tadi, cuman di sini ada tambahan jumlah lilitan 200. Kemudian kita seperti tadi matematikanya sama, cuman ditambahkan N. Jadi N itu jumlah lilitan. Maka akan diperoleh 2pi kali 10 pangkat minus 7 kali 0,9 kali 200. Jadi 200 ini jumlah lilitannya. Jadi kalau misalnya jumlah lilitannya 100, berarti dikali 100 dibagi 0,018. Itu akan kita peroleh 2pi kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Oke, nah bagaimana kalau induksi magnetiknya pada sumbu melingkar? Nah ingat, pada sumbu melingkar. Nah contoh soalnya kayak gini. Sebuah kawat melingkar dengan jari-jari 1 mm, dialiri arus listrik sebesar 8 ampere. Berapakah nilai induksi magnetik pada sumbu kawat melingkar jika panjang garis pelukisnya 2 meter? Nah gambarnya itu seperti ini. Jadi panjang garis pelukis itu yang bertanda huruf A,
Jadi itu garis pelukis, panjang garis pelukis. Oke, sama kayak tadi, kita tulis dulu diketahuinya. Jadi kuat arus 8 ampere, jari-jarinya 1 mm. Nah, adik-adik itu rubah lagi jadi satuan meter. Nah, itu dibagi 1000 karena 3 kali naik tangga. Kemudian diperoleh itu 0,001 meter. Terus panjang garis pelukisnya itu 2 meter. Nah, kita dapat, nah ini sama kayak tadi. Jadi B itu induksi magnetik. Kemudian 2pi kali 10⁻⁷ kali I kali R kuadrat per A pangkat 3. Jadi ini khusus untuk induksi magnet pada sumbu melingkar. Oke, kita akan peroleh hasilnya 2pi kali 10⁻⁷ kali 8 kali 0,01 meter pangkat 2. Itu jari-jarinya ya. Terus A pangkat 3 2 meter pangkat 3. Itu akan diperoleh 2pi kali 10⁻⁻³ Tesla. Oke, bagaimana kalau induksi magnetik pada pusat kelengkungan? Jadi ingat tadi sebelumnya itu mengenai Tadi pada sumbu melingkar, sekarang pada pusat kelengkungan. Nah, soalnya kayak bagaimana? Nah, sebuah kawat dialiri arus listrik 15 ampere pada kawat melengkung seperti pada gambar. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Jika jari-jari kelengkungannya 50 cm, maka besar induksi magnetik di pusat lengkungan. Oke, jadi sudutnya itu 120 derajat. Nah, ini bisa adik-adik bisa lihat ini. Muncul. Oke, ini ada sudut 120 derajat. Jadi kalau sudutnya di sini bukan 120 derajat, misalnya 60 derajat, berarti tetanya ini tetanya itu menjadi 60 derajat ya. Nah, kebetulan sudutnya di sini 120 derajat, maka kita gunakan sudut 120 derajat. Oke, kita kembali ke soal. Jadi kita bisa lihat berarti kuat medan induksi magnetiknya itu matematiknya seperti ini. Jadi theta dibagi 360 derajat. Jadi sudut 360 derajat sudut satu lingkaran. Tetanya itu kita gunakan ini tadi 120 ya, 120. Jadi 120 dibagi dengan 360 itu kan bisa kita dapat. Oke, nah ini kita bisa hitung. Kelihatan ya? Oke, ini. Jadi ini 15. Ini kita bisa coret. Jadi ini 120 dengan 360 ini dapat sepertiga. Ini dicoret lagi dapat 5. Nah, ini 0,5, kebetulan juga dia di bagian bawah, berarti kita bisa coret juga. Jadi dia 0,1. Oke, sehingga kita akan peroleh hasil dari induksi magnetnya itu 2pi kali 10⁻⁻⁴ Tesla. Oke, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Induksi magnet pada kawat lurus dan kawat melingkarnya itu bersinggungan. Jadi ada dua kawat. Satu kawat lurus, satu kawat melingkar. Nah, kalau yang bagian atas, kita lihat contoh soalnya seperti ini. Jadi dia bersinggungan seperti ini. Jadi ini namanya bersinggungan ya, adik-adik. Ini bersinggungan. Nah, contohnya kayak gini. Kawat lurus hampir bersinggungan dengan kawat melingkar. Kedua kawat terletak pada bidang gambar. Jika kuat arus mengalir di kedua kawat tersebut sama besar, induksi magnetik di pusat lingkaran arahnya kemana? Nah, kita harus tahu dulu, kalau yang ini persamaan matematika untuk kawat lurus pada medan magnet, kalau yang di bawah itu kawat melingkar medan magnet.
Kemudian kita masukkan persamaan matematikanya. Kalau untuk kawat lurus melingkar, jadi kawat lurus yang dikasih buat melingkar. Itu maksudnya, bukan kawat lurus melingkar. Maksudnya itu kawat lurus yang dibuat melingkar. Itu kita gunakan persamaan matematikanya itu B2 sama dengan 2pi kali 10 pangkat minus 7 kali I bagi A. Jadi adik-adik untuk mengingat mana kawat lurus, mana kawat melingkar, ingat aja kalau kawat melingkar itu ada pi-nya. Kenapa ada pi? Itu karena adanya kawat yang dibuat melingkar membentuk lingkaran. Jadi kalau kawat lurus itu tidak ada pi-nya. Kalau untuk kawat melingkar dia ada nilai pi-nya. Kemudian kita peroleh kenapa bisa B1-nya lebih kecil dari B2 atau B2 lebih besar dari B1, itu karena ada nilai pi. Jadi pembeda antara kawat lurus dan kawat melingkar itu ada pada nilai pi. Maka arah pada BP itu sama dengan B2. Jadi B1 itu yang kawat lurus, B2 itu yang kawat melingkar. Nah, itu kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan kita. Oke, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Lebih dari satu kawat melingkar. Jadi ada dua kawat melingkar. Jadi dua lilitan kawat membawa arus yang sama sebesar 10 ampere. Tetapi mengalir dalam arah berlawanan seperti terlihat pada gambar di samping. Ini gambarnya. Ini gambarnya. Oke. Kemudian satu lingkaran itu diukur memiliki jari-jari R-nya itu 50 cm. Jadi 50 cm itu kalau adik-adik rubah ke meter jadinya 0,5 meter. Sedangkan lingkaran lainnya memiliki jari-jari 2R, berarti 2 kali jari-jari yang lingkaran sebelumnya. Jarak dari loop pertama ke titik di mana medan magnet diukur adalah 0,25 meter dan jarak dari titik itu ke loop kedua adalah 0,75 meter. Berapakah besar medan magnet di titik P? Jadi ini dicari medan magnet yang ada huruf P-nya ini. Nah, jadi untuk mengetahuinya, yang paling pertama itu kita harus menggunakan kaidah tangan kanan. Ke arah mana itu medan magnet pada lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Setelah kita gunakan kaidah tangan kanan, itu kita peroleh bahwa loop 1 itu terhadap P medan magnetnya ke arah kiri. Jadi dia ke arah. Jadi arahnya ke sini. Jadi arahnya ke sini. Kemudian yang ini dia arahnya juga ke sini. Jadi sehingga diperoleh itu sudut antara B1 dengan B2 itu 0. Kenapa bisa dapat B1 tambah B2? Kalau adik-adik pernah belajar tentang vektor, itu pasti masih ingat tentang ini. Ini kenapa dikasih B? Itu karena induksi magnetik. Jadi BP, kalau yang sebelumnya yang vektor itu biasanya F1, F resultan. Kali ini BP. Kenapa BP? Karena di titik P. Berarti sama dengan B1 ditambah B2 kuadrat ditambah 2B1 B2 cos theta. Ini kuadrat. Nah, ini kalau kita masukkan, jadi B1 kuadrat tambah B1 B2, kita peroleh kan cosnya 0. Berarti kita masukkan 0. Nah, adik-adik pasti masih ingat pelajaran matematika. Cos 0 itu bernilai 1. Jadi otomatis dia akan menghasilkan seperti ini. B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah 2B1 B2. Nah, ini kan kalau Bapak rubah, nah ini jadinya bisa kita rubah seperti ini. Jadi kita ubah sedemikian rupa sehingga matematikanya itu menyerupai
persamaan kuadrat. Nah, ini kalau kita ubah jadinya seperti ini, B1 tambah B2. Ini kalau dikali masuk jadinya begini. Jadi difaktorisasi namanya. Kemudian kita bisa ganti jadi B1 tambah B2. Nah, hasilnya akan diperoleh akhirnya akan setelah dicabut akarnya akan menghasilkan nilai yang seperti ini. B1 kuadrat tambah B2 kuadrat itu digabung jadi satu hasil faktorisasinya, sehingga B1 tambah B2 pangkat 2 diperoleh B1 tambah B2. Ini kan tadi BP, ini kan BP kuadrat. Nah, ini kan tadi BP kuadrat. Nah, ketika ini semua diakarkan, kuadratnya habis. Ini BP-nya tetap, ini jadi akar. Nah, ini tidak bisa dicoret. Hasilnya kan seperti ini, B1 tambah B2. Jadi tidak semudah itu langsung ditulis B1 tambah B2. Arahnya dapat B1 tambah B2 seperti ini ya, adik-adik. Oke. Oke, sekarang kita lihat. Jadi B itu sama dengan, kita kasih masuk persamaan matematikanya, yaitu 2pi kali 10 pangkat minus 7 kali I kali R kuadrat dibagi R kuadrat tambah X kuadrat pangkat 3/2. R kuadrat itu jari-jarinya, X itu jaraknya, atau biasa disebut seperti tadi garis pelukisnya. Kemudian kita masukkan angkanya, 2pi kali 10 pangkat minus 7 kali 10 pangkat minus 7 kali 0,5 pangkat 2 dibagi 0,5 pangkat 2 tambah 0,25 pangkat 2 baru dipangkatkan 3/2. Nah, kalau di kalkulator itu X pangkat Y biasanya. Oke, itu akan kita peroleh kalau dihitung 60,98 kali pi 10 pangkat minus 7 Tesla. Sekarang kita hitung yang B2. B2 sama, tapi di bagian X-nya itu kita ganti dengan 0,75 sesuai pada gambar. Jadi 2pi kali 10 pangkat minus 7 kali 10 kali 0,5 pangkat 2 dibagi dengan 0,5 pangkat 2 tambah 0,75 pangkat 2 baru dipangkatkan dengan 3/2. Atau bisa kita urai 0,5 pangkat 2 tambah 0,75 pangkat 2 kali akar 0,5 pangkat 2 tambah 0,75 pangkat 2. Itu akan kita peroleh 6,85 pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Nah, sesuai dengan yang kita peroleh tadi, jadi ditambahkan. Kenapa pi kali 10 pangkat minus 7 di luar? Itu karena sama B1 dan B2, sama-sama punya pi kali 10 pangkat minus 7. Kemudian B1-nya itu 60,98, B2-nya 6,85, itu akan diperoleh 67,83 pi kali 10 pangkat minus 7 Tesla. Oke, demikian dari Bapak. Semoga kita ketemu lagi dan anak-anak adik-adik sehat semua selalu. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.